Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Adisa Aulia. Pimpinan UNESA gelar safari kampus di kampus 1 sampai 4 untuk memastikan aset terawat dan mendukung pengembangan jangka panjang. UNESA siap wujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Jajaran pimpinan Universitas Negeri Surabaya lakukan safari kampus guna meninjau aset UNESA yang tersebar di kampus 1 hingga kampus 4 UNESA. Kegiatan ini untuk melihat kondisi fisik aset UNESA agar dapat ditindaklanjuti dalam hal perawatan dan pengembangan jangka panjang. Jajaran pimpinan UNESA melaksanakan safari kampus pada 5 Desember 2024. Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke aset lahan di daerah Manyar, di mana ditemukan aset yang belum terkelola dengan baik. Para pimpinan UNESA memberikan masukan mengenai peruntukan aset tersebut dengan rencana jangka panjang untuk pendirian fakultas baru, serta pengembangan unit-unit usaha baru. Hasil observasi ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan ke depan. Setelah mengunjungi aset di Manyar, rombongan melanjutkan kunjungan ke kampus 3 UNESA di Jalan Dr. Mustopo, Surabaya yang saat ini dimanfaatkan untuk Confucius Institute. Meskipun sudah optimal, beberapa lahan di belakang kampus 3 seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan lapangan basket masih memerlukan optimalisasi dan peremajaan lebih lanjut. Selain itu, bangunan gedung juga memerlukan peremajaan untuk pemanfaatan yang lebih optimal. Kegiatan dilanjutkan mengunjungi kampus di daerah Jalan Kaung, Surabaya yang dulu digunakan oleh Fakultas Ilmu Olahraga. Kampus ini dikenal sebagai salah satu kampus legendaris UNESA dan masih memerlukan optimalisasi, termasuk peremajaan ruang kelas dan fasilitas lainnya. Tadi pertama-tama kita mengunjungi aset lahan yang ada di daerah Manyar. Di situ ada aset yang belum tergarap dengan baik. Kemudian nanti dari para pimpinan ini memberikan masukan. Kira-kira peruntukannya untuk apa? Karena UNESA juga punya rencana jangka panjang, pendirian fakultas baru, pengembangan unit-unit usaha yang baru, sehingga nanti hasil hari ini akan dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi hasil observasi hari ini akan kita evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Terakhir, rombongan mengunjungi kampus Gedangan yang dulu merupakan kampus program studi pendidikan luar biasa sebelum PLB bergabung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan di kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Di kampus ini ada 2 bagian yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk optimalisasi penggunaan lahan dan bangunan. Hasil dari safari ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan aset UNESA selanjutnya. Pimpinan UNESA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan pendidikan di seluruh kampus melalui langkah-langkah observasi dan evaluasi ini. Diharapkan UNESA dapat semakin maju dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam dunia pendidikan. Dari Surabaya, Tambang Waskito melaporkan. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Jawa Timur pertama kali menyelenggarakan Pekan Olahraga Wanita Provinsi atau Porwaprov pada 6 hingga 8 Desember 2024. Opening ceremony dilaksanakan di Gor Basket UNESA yang dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Perwosi Jawa Timur, dan Ketua KONI Jawa Timur. Pekan Olahraga Wanita Provinsi atau Porwaprov ke-1 terdapat 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, diantaranya voli, atletik, senam kreasi Perwosi, petang, dan wushu, serta 2 cabang olahraga mandiri yaitu softball dan woodball. Seluruh cabur yang dipertandingkan dilaksanakan di area UNESA dan wushu dilaksanakan pada Puslatda Jawa Timur di Kenjeran Park, Surabaya. Sebanyak 746 atlet memperebutkan 481 medali. Selain itu, terdapat 193 pelatih
dari 35 kontingen kabupaten dan kota di Jawa Timur ikut serta meramaikan Perwaprov pertama. Tidak hanya orang dewasa, Perwaprov Jawa Timur juga memberikan kesempatan mulai dari usia dini untuk bisa ikut berkompetisi dalam laga ini. Kita melihat memang wadah-wadah buat yang khusus perempuan, atlet-atlet perempuan itu tidak terlalu banyak gitu, jadi selalu bersanding dengan para laki-laki gitu kan. Kita ingin meningkatkan minat dan minat-minat dari para perempuan, apalagi yang dari usia-usia yang mendaftar itu juga banyak dari SD, SMP gitu. Jadi yang atlet-atlet muda dari berbagai kabupaten dan kota, harapannya ini bisa menjadi salah satu wadah. Ada juga misalnya cabur senam, itu kita tidak kasih batasan usia karena juga banyak mantan-mantan atlet yang butuh wadah untuk melatih skillnya mereka. Jadi Perwaprov hadir untuk perempuan dari usia yang belia sampai dengan usia yang senior, tergantung dengan cabur-caburnya. Harapannya bisa meningkatkan dan menambah wadah bagi para perempuan, atlet-atlet perempuan untuk mengasah skill mereka menjelang kejuaraan-kejuaraan lainnya seperti Porprov atau PON atau kejuaraan-kejuaraan dunia. Ketua Perwosi Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak menyampaikan bahwa Perwaprov Perwosi 1 tahun 2024 akan menjadi langkah strategis Perwosi untuk ikut berkontribusi dalam menjaring bibit-bibit atlet perempuan berkualitas serta menumbuhkan minat masyarakat di bidang olahraga. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan semakin banyak wadah untuk para perempuan di bidang olahraga serta uji skill dalam menghadapi kejuaraan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Azaidatul Ulia dan Yasmin Anggraini melaporkan. UNESA kembali menyelenggarakan kompetisi olahraga yang sangat bergengsi. Kali ini mengadakan UNESA Football Competition. Kegiatan ini merupakan pertandingan sepak bola antar sekolah menengah pertama di Jawa Timur. UNEFCO diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 8 Desember 2024. UNESA sebagai salah satu kampus terbaik dalam bidang olahraga menyelenggarakan UNESA Football Competition yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang sepak bola. Kegiatan ini diikuti peserta dari SMP, MTS di Jawa Timur. Harapannya dengan adanya acara ini, bibit-bibit potensi yang ada di Jawa Timur bisa lebih terlacak sehingga tim talent scouting dari Asosiasi Provinsi Jawa Timur bisa melihat progres usia-usia muda khususnya pada jenjang SMP untuk berkarir dan berprestasi di bidang sepak bola. Kompetisi diselenggarakan di lapangan sepak bola UNESA, terdapat 7 tim yang bertanding. Doa bersama dan sorakan yel-yel menambah api semangat peserta. Para penonton juga sangat antusias dalam menyambut pertandingan ini. UNESA Football Competition ini berlangsung sangat sengit. Para pemain beradu untuk saling memperebutkan bola. Pertandingan perdana dibuka oleh SMPN 2 Sidoarjo melawan SMPN 4 Mojokerto. Pertandingan ketat antar dua sekolah ini diakhiri adu penalti dengan SMPN 4 Mojokerto unggul 1 poin dan lolos ke babak final. Pertandingan yang ketat terus berlanjut. Para pemain bermain dengan apik untuk bisa mendapatkan skor dan melaju ke babak selanjutnya. 4 tim yang lolos ke semifinal adalah SMPN 1 Ambulu Jember, SMPN 5 Surabaya, SMPN 4 Mojokerto, dan SMPN 12 Surabaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan wadah bagi para siswa SMP MTS di Jawa Timur untuk terus mengembangkan potensinya dalam bermain sepak bola. Dari Surabaya, Della Seli dan Kayla Givari melaporkan. Fakultas Bahasa dan Seni UNESA pertama kali mengadakan festival bertajuk Feel the Beat of Sound Festival atau dikenal sebagai FBS Fest. Acara ini merupakan rangkaian yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FBS UNESA. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA adakan kompetisi Dance and Band selingkup SMA. Tujuan kegiatan ini mengembangkan kreativitas dalam bidang seni, khususnya musik dan tari. FBS Fest dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 di lapangan T1 FBS dengan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu penampilan dance dan band, awarding peserta lomba, serta ditutup dengan guest star Utopia. Tema festival kali ini menjadi sorotan mahasiswa dengan konsep yang ikonik. Kegiatan ini bertajuk Gandrungan Alunan Nada dalam Renungan Jiwa.
Dekan FBS Unesa Syafiul Anam PhD sampaikan bahwa kegiatan ini bisa memiliki fungsi untuk menjadi ajang refreshing mahasiswa yang akan menghadapi ujian. Tentunya kegiatan ini bukan berdampak bagi mahasiswa saja, tapi masyarakat serta UMKM yang berjualan di stage bazar. Jadi untuk FBS Festival ini kan baru ya, jadi kita itu pertama kali yang mengadakan seperti ini. Jadi diharapkan juga bisa menjadi gambaran untuk periode yang akan datang, seperti itu. Harapannya kegiatan ini bisa mewadahi mahasiswa untuk berkesenian di dunia musik dan menjadi contoh acara di tahun berikutnya. Dari Surabaya, Madia Zarifa dan Isina Salma melaporkan. Unesa siapkan jajaran pendidik untuk menciptakan SDM berkualitas unggul dan kompetitif. Melalui forum grup discussion transformasi pendidikan tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045 bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan MPD. Unesa gelar fokus group discussion dengan tema Transformasi Pendidikan Tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045 pada 7 Desember 2024 di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Unesa 2 Lidawetan. Diikuti seluruh pimpinan rektorat, dekan, koorprodi, serta dosen selingkung Unesa, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah strategis dalam menciptakan SDM yang berkualitas, cerdas, dan inovatif. Dalam paparannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD menyampaikan tujuan revitalisasi peran pendidikan tinggi adalah untuk menjadikan perguruan tinggi lebih relevan, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta untuk menghasilkan SDM yang mampu menghadapi tantangan global. Sebagai sebuah perguruan tinggi, dalam hal ini yang lebih penting adalah perguruan tinggi negeri, kita masuk dalam klasifikasi saya, kita masuk dalam public area, bukan private area. Public area itu berarti punya tanggung jawab dan pelayanan yang lebih luas, publish, bukan private. Kalau private itu segmen tertentu, khusus tertentu, tapi kita public. Public area berarti kita harus mampu melayani semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, dan itu menjadi program utama dan program prioritas dalam pelayanan. Kita bukan berkata kita bisa apa, tapi kita harus bagaimana melayani public area itu tadi. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Memang perguruan tinggi dituntut untuk lebih banyak mengambil peran strategis dalam bentuk kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Itu yang tidak mudah. Oleh karena itu perguruan tinggi harus inklusif, harus terbuka, tidak boleh berada dalam posisi wilayah Menara Gading, tetapi mereka harus menjadi bagian entitas sosial. Melalui forum group discussion ini, diharapkan dapat mendukung langkah transformasi yang terencana. Pendidikan tinggi akan menjadi kekuatan pendorong utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan dapat mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Pertama itu ada 40 anak, seleksi betul. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.